أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون صدق الله العظيم. Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama kecuali di negeri-negeri yang berbentang atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat 59 namanya Al-Hasyr ayat 14. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Aku menyebut nama Allah dengan keagungan namanya. Segala sesuatu di langit dan di bumi tidak akan membahayakanku. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendaknya, tiada yang dapat mendorong berbuat baik kecuali Allah. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendaknya, tiada yang dapat menjauhkan dari keburukan kecuali Allah. Dengan nama Allah segala sesuatu atas kehendaknya, tiada satu pun nikmat kecuali dari Allah. Dengan nama Allah segala sesuatu atas kehendaknya, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang Maha Agung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bertobat dari dosa tetapi melakukan dosa yang lain. Di antara pertanyaan penting yang harus dijawab dan dijelaskan hukumnya, apakah pertobatan seseorang dari sebuah dosa dianggap sah, sedangkan ia masih tetap melakukan dosa yang lain.
Dalam hal ini, para ulama terbagi atas dua kelompok, dan keduanya itu merupakan riwayat dari Imam Ahmad. Tidak diceritakan seorang pun yang menyatakan kesahihannya. Abu Thalib Al-Makki dalam Qut Al-Qulub menyebutkan pendapatnya dengan mengutip beberapa pendapat para ulama. Dia berkata, barang siapa bertobat dari 99 dosa, tetapi ia tidak berdosa dari dosa yang satu, maka dalam pandangan kami ia tidak dianggap sebagai orang yang bertobat. Imam Ibnul Qayyim berkata, masalah ini benar-benar merupakan persoalan yang rumit. Penegasan terhadap salah satu pendapat membutuhkan pada dalil yang dapat membuahkan penegasan. Adapun kelompok yang membenarkannya berargumentasi bahwa keislaman seseorang itu sah, yaitu pertobatan dari kekufuran meskipun ia masih melakukan perbuatan maksiat yang tidak dimintakan pertobatannya. Begitupun pertobatan dari dosa yang satu itu sah meskipun ia dianggap masih melakukan dosa yang lain. Akan tetapi kelompok yang lain beralasan bahwa tobat itu adalah kembali untuk menghadap Allah dari menyalahinya kepada menaatinya. Lalu tobat apa namanya jika seseorang bertobat dari satu dosa tetapi ia masih terus melakukan dosa yang lain? Mereka berkata, sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa orang yang bertobat karena ia telah kembali untuk menaati dan beribadah kepadanya, dan ia telah bertobat dengan taubat nasuha. Nanti bisa dilihat di surat At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8. Sementara itu, orang yang masih tetap melakukan dosa yang dimintakan pertobatannya atau lebih besar, maka ia tidak disebut sebagai orang yang menaatinya dan belum melakukan tobat nasuha. Mereka pun berkata, oleh karena jika seseorang itu bertaubat kepada Allah, hilanglah darinya gelar tukang maksiat, sebagaimana halnya orang yang kafir, jika ia masuk Islam, terhapuslah darinya gelar kafir. Adapun jika ia masih tetap melakukan dosa yang lain, gelar maksiat tidak akan lepas darinya dan pertobatannya itu tidak sah. Pertanyaan yang lain, apakah tobat menjadi terbagi-bagi sebagaimana layaknya kemaksiatan karena ia dianggap bertobat dari satu sisi tetapi tidak dari sisi yang lain, seperti halnya iman dan Islam. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa tobat memiliki beberapa bagian, sebagaimana ia memiliki beberapa tingkatan dalam tata caranya, maka ia juga mempunyai beberapa tingkatan dalam kualitasnya. Kalaulah seorang hamba melakukan satu kewajiban tetapi ia meninggalkan kewajiban yang lain, maka ia tetap berhak menerima siksa atas apa yang ia tinggalkan. Begitupun juga jika ia bertaubat dari satu dosa
tetapi masih tetap melakukan dosa yang lain, karena tobat merupakan kewajiban dari dua dosa yang dilakukan. Ada seseorang yang melakukan salah satu dari dua kewajiban, tetapi ia meninggalkan kewajiban yang lain, namun apa yang ia tinggalkan itu tidak akan menghapuskan apa yang telah ia kerjakan. Sebagaimana orang yang meninggalkan kewajiban ibadah haji, tetapi ia mengerjakan ibadah sholat dan puasa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adapun kelompok yang lain berpendapat bahwa tobat itu merupakan aktivitas yang bersifat satu kesatuan. Maksudnya, tobat adalah meninggalkan perbuatan yang dibenci oleh Allah, menyesalinya dan kembali menaatinya. Apabila tidak diusahakan untuk mencapai kesempurnaan tobat, maka ia menjadi tidak sah, karena ia merupakan ibadah yang satu kesatuan. Dengan demikian, orang yang melakukan sebagian tobat tetapi meninggalkan sebagian kewajibannya, seperti halnya orang yang mengerjakan sebagian ibadah tetapi meninggalkan sebagian yang lain, sesungguhnya keterkaitan antara bagian-bagian dari ibadah itu lebih penting untuk diperhatikan daripada keterkaitan antara macam-macam ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur bil barakah wa bit ta'atillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, dan seluruh sahabat-sahabat kami, siswa-siswi kami, bapak ibu wali murid, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.